Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang awal mula munculnya paganisme di Ka'bah dan orang yang pertama meletakkan patung di tengah-tengah Ka'bah untuk disembah. Paganisme itu adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir, sebagai suatu deskriptor atas agama-agama selain agama mereka sendiri. Saudara yang seiman, sejak awal suku Khuza'ah tinggal di daerah Tuhamah. Namun ketika terjadi perang antara Iyad dan Mudar, keduanya adalah putra daripada Nazar, suku Khuza'ah mengambil kesempatan untuk pindah dan menguasai Ka'bah. Ketika Iyad dan Mudar berperang, Iyad merasa ketika itu pasukannya terus melemah dan dipastikan akan terjadi kekalahan. Akhirnya Iyad mencuri Hajarul Aswad dan menguburkannya di suatu tempat. Akan tetapi pada ketika itu ada seorang wanita dari suku Khuza'ah melihat peristiwa tersebut dan melaporkan kepada kaumnya, yaitu suku Khuza'ah itu sendiri. Itulah kesempatan yang kemudian digunakan oleh suku Khuza'ah untuk menegosiasi kekuasaan di atas Ka'bah. Mereka mengatakan kepada Mudar bahwa mereka tahu letak Hajarul Aswad yang disembunyikan oleh Iyad. Tetapi mereka akan memberitahukan kepada Mudar jika pengurusan Ka'bah ketika itu diserahkan kepada suku Khuza'ah. Mudar pun akhirnya mengalah dan menerima syarat tersebut. Sejak saat itulah pengurusan Ka'bah berada di tangan suku Khuza'ah hingga 5 abad kemudian. Yang menarik, para sejarawan menulis bahwa pemimpin suku Khuza'ah, yaitu Amru bin Luhai al-Khuzai, yang pertama kali membawa tradisi menyembah berhala ke Ka'bah. Kisah itu bermula ketika Amru bin Luhai al-Khuzai sebagai pemimpin suku Khuza'ah di Mekah sering melakukan perjalanan untuk berobat ke kota Balqa yang ada di Syam. Di sana ia melihat penduduk kota itu menyembah berhala. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian menyembah patung-patung ini? Apa manfaatnya bagi kalian?" Kemudian mereka menjawab, "Pada patung-patung ini kami sering meminta, baik pertolongan dan lain sebagainya. Juga kami meminta hujan ketika musim kemarau dan meminta bantuan ketika kami dalam kesulitan. Dan bantuan yang kami minta pasti akan datang. Di musim kemarau ketika kami meminta hujan akan turun," jawab penduduk kota Balqa ketika itu. Kemudian Amru bin Luhai mengatakan kepada mereka, "Kalau begitu, maukah kalian memberikan aku satu patung untuk aku letakkan di Baitullah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab?" Penduduk kota Balqa pun memberikan sebuah patung besar yang bernama Hubal kepada Amru bin Luhai. Kemudian ia membawa patung itu ke Mekah untuk diletakkan di Ka'bah. Ketika itu, yaitu di masa kepemimpinan Amru bin Luhai al-Khuzai,
memang suku-suku Arab di Mekah dan di sekitarnya mulai melupakan akidah yang benar. Mereka melupakan agama tauhid yang diseru oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dahulunya. Melihat kondisi itu, Amru bin Luhai al-Khuzai berpikir ada kesempatan untuk mengokohkan kekuasaannya, yakni dengan membuat akidah baru dan menggeser agama lama yang mulai lemah. Pertama-tama, Amru bin Luhai al-Khuzai sendiri yang menanggalkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang ada pada dirinya. Kemudian ia letakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Berhala yang paling besar adalah Hubal yang dibawanya dari Syam, yang diletakkan di tengah Ka'bah. Setelah Ka'bah penuh dengan berhala, lantas Amru bin Luhai al-Khuzai memaksa bangsa Arab untuk menyembah berhala-berhala tersebut dan mengancam orang yang tetap menganut agama tauhid. Protes pun mulai bermunculan dan sebahagian suku Arab, terutama dari suku Jurhum, mereka menganggap apa yang dilakukan pemimpinnya itu adalah bid'ah, kesesatan, hingga beberapa orang dari suku Jurhum yang masih berpegang pada agama tauhid melanturkan syair sebagai berikut. Wahai Amru, janganlah berbuat zalim di Mekah, karena ia adalah tanah haram. Renungkanlah sedikit nasib kaum Ad. Di mana mereka sekarang? Demikian juga semua manusia, mereka akan binasa. Kaum Amalik susah payah membangun Ka'bah, mereka mengemban tanggung jawab atasnya. Syahnah bin Khalaf al-Jurhumi juga melantunkan syair. Wahai Amru, engkau menciptakan begitu banyak Tuhan di Mekah, berupa patung-patung yang bertengger di Ka'bah, padahal selamanya Baitullah hanya memiliki satu Tuhan semesta alam. Sementara engkau menciptakan Tuhan-Tuhan engkau. Engkau tahu pasti bahwa di kemudian hari Allah akan memilih orang-orang yang pantas untuk mengurus rumahnya ini. Namun demikian, Amru bin Luhai al-Khuzai berhasil meredam seluruh protes itu dengan kekuatan politik, militer, dan ekonominya yang besar. Hingga seiring berjalannya waktu, akidah yang ditanamkan oleh Amru bin Luhai al-Khuzai menguat dan kokoh. Banyak dari kaumnya yang beranjak meninggalkan agama tauhid. Pada saat yang sama, Amru bin Luhai al-Khuzai sering melakukan kunjungan ke negeri-negeri sekitar Mekah seperti Syam dan Irak. Di sana ia sering bertemu dengan banyak kaum yang berakidah wathaniyah, yaitu paganisme. Sebagian sejarawan juga menulis bahwa motif peletakan berhala di Ka'bah dan pergantian akidah tauhid dengan paganisme itu sebenarnya adalah ekonomi. Dengan cara itu, Amru bin Luhai al-Khuzai melihat ada peluang untuk mendapatkan kekayaan materi sebagai penyokong kekuatan politiknya. Amru bin Luhai sendiri adalah anak hasil pernikahan antara pangeran suku Khuza'ah dan putri kepala suku Jurhum. Di kemudian hari, ia pun menjadi pemimpin Mekah dan memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan menurut ahli sejarah, tidak ada satupun penguasa Mekah di zaman jahiliyah yang memiliki kekuasaan besar sebesar kekuasaan Amru bin Luhai, kecuali Qusay bin Kilab. Ketika itu, hampir semua suku di tanah Arab tunduk dan patuh pada kekuasaan Amru bin Luhai al-Khuzai. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cuplikan kecil tentang sejarah paganisme yang awal mula terjadi di kota Mekah. Kemudian orang yang pertama meletakkan berhala yaitu Hubal di dalam Ka'bah.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.